Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Guru Yesma dalam pembelajaran IPS. Apa kabarnya Nanda semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanda sekalian, jangan bosan ya untuk belajar IPS, karena dengan belajar IPS kita akan mengetahui banyak hal dalam kehidupan. Seperti yang Nanda saksikan pada saat sekarang ini. Ada yang tahu Ibu Guru ada di mana? Ya, Ibu Guru sedang berada di suatu tempat, yaitu di dataran rendah. Silahkan Ananda perhatikan lokasi dataran rendah yang ada di sekeliling sini. Bagaimana Nanda sekalian, sudah diperhatikan? Ya, ini adalah lokasi dataran rendah. Dataran rendah biasanya memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah pesisir ataupun daerah dataran tinggi. Di dataran rendah, suhu udara itu biasanya sedang, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, sehingga untuk mata pencaharian itu sangat cocok sebagai petani. Selain sebagai petani, masyarakat juga bekerja sebagai pedagang, pegawai kantor, dan lain sebagainya. Mengenai posisi atau letak suatu wilayah, itu akan ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai letak dan luas Indonesia. Untuk lebih pahamnya, mari kita ikuti materi berikut ini. Ananda, tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi letak dan luas Indonesia, mengidentifikasi keuntungan dari letak wilayah Indonesia. Tahukah Ananda semuanya bahwa letak menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya? Dalam hal ini, ada tempat yang bisa dikatakan strategis dan ada tempat yang dikatakan terisolasi. Contohnya, suatu tempat berada di pusat kota. Tempat tersebut mudah dicapai dari berbagai lokasi, sehingga menjadi pusat kegiatan penduduk. Tempat inilah yang dikatakan sebagai tempat yang strategis. Lalu, bagaimana dengan letak atau posisi negara kita Indonesia? Letak Indonesia dapat dilihat dari letak geografis, letak astronomis, dan letak geologis. Letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, baik berupa batas darat maupun batas laut. Indonesia berbatasan di darat dengan negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan batas lautnya dengan negara India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Letak geografis Indonesia sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, yaitu di antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan Australia. Letak geografis Indonesia juga berdampak negatif karena masuknya budaya negara lain yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, yang kemudian masuk dan mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia. Selain itu, Indonesia juga rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang yang diselundupkan, seperti senjata api dan narkoba. Letak astronomis. Letak astronomis merupakan letak suatu negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia antara 6 derajat lintang utara
sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berdasarkan garis lintang, Indonesia berada di wilayah beriklim tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Sedangkan berdasarkan garis bujurnya menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Letak geologis. Letak geologis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Letak geologis Indonesia. Letak geologis Indonesia berada pada jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Posisi ini membuat Indonesia memiliki banyak gunung api, sehingga Indonesia memiliki beragam potensi sumber energi dan mineral. Sekian pembahasan tentang letak dan luas Indonesia. Semoga bermanfaat. Semoga bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.